Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai everyone, kembali lagi bersama saya Intan. Di video kali ini saya akan menceritakan tentang seorang ilmuwan muslim pada akhir abad ke-10. So, biar nggak penasaran, keep on watching. Abu Mahmud Hamid Ibnu Al-Khidir Al-Khujandi atau yang lebih dikenal dengan Abu Mahmud Al-Khunjandi. Al-Khujandi lahir di sebuah wilayah yang bernama Khunjan pada tahun 940 Masehi. Saat ini, kota Khunjan merupakan negara Tajikistan. Khunjan juga merupakan salah satu kota tertua di Asia Tengah. Al-Khujandi, beliau meninggal pada sekitar tahun 1000 Masehi. Al-Khujandi adalah seorang ilmuwan muslim Asia Tengah yang hidup di akhir abad ke-10. Beliau ini adalah ahli di bidang astronomi dan juga matematika. Riwayat mengenai kehidupan Al-Khujandi diketahui dari berbagai macam tulisan mengenai hidupnya. Seorang ilmuwan sekaligus ahli matematika dari kota Khorasan, Iran yang bernama Nasiruddin Al-Tusi. Al-Tusi banyak menuliskan komentar terhadap kehidupan maupun karya-karya milik Al-Khujandi. Dari berbagai macam tulisan dan komentar, bisa kita ketahui bahwa Al-Khujandi selain merupakan seorang ilmuwan yang ahli astronomi dan matematika, beliau juga merupakan salah satu dari penguasa yang berasal dari keturunan suku Mongol di wilayah Khunjan. Dengan demikian bisa disimpulkan bahwa Al-Khujandi berasal dari kaum bangsawan. Dalam melakukan penelitian maupun pengembangan berbagai macam karya-karya ilmiahnya, Al-Khujandi didukung oleh para anggota dinasti Buhai sekitar pada tahun 945 Masehi yang saat itu dipimpin oleh Ahmad ad-Daulah. Dan selain itu, Al-Khujandi sendiri banyak mendapatkan perlindungan dari Fakhr ad-Daulah yang memerintah antara tahun 976 hingga 997 Masehi. Selain memberikan perlindungan bagi Al-Khujandi, Fakhr ad-Daulah juga memberikan dukungan yang kuat terhadap proyek besar yang menjadi obsesi Al-Khujandi untuk membangun sebuah sistem murah yang sangat besar bagi observatorium yang berada di Ray atau yang saat ini kita ketahui dengan kota Teheran, Iran. Para ilmuwan Arab mempercayai bahwa semakin besar alat tersebut maka semakin akurat pula hasil penelitian dan pengamatan yang akan diperoleh. Bahkan, sekstan murah penemuan Al-Khujandi tersebut mampu menunjukkan akurasi hingga ke level detik di mana para ilmuwan sebelumnya belum pernah mendapatkan penemuan seperti itu. Dalam risalahnya yang berjudul On the Obliquity of the Ecliptic and the Latitude of the Cities atau yang dalam bahasa Indonesia yang berarti arah kemiringan dan eliptika dan garis lintang kota-kota. Nah, dalam risalahnya ini beliau menjelaskannya dengan sangat terperinci. Di sini dijelaskan dalam pengamatan yang beliau lakukan pada tanggal 16 dan 17 Juni tahun 994 dia gunakan untuk melihat titik balik matahari musim panas. Sedangkan pengamatan yang dilakukan pada tanggal 14 hingga 17 Desember tahun 994 Masehi, ia gunakan untuk melihat titik balik matahari musim dingin, untuk menghitung arah kemiringan dan arah eliptika dan lintang dari Ray. Perhitungan yang dilakukan Al-Khujandi untuk menentukan lintang kota Ray sebesar 35 derajat 34 menit 38,45 detik sangatlah akurat, meskipun dihitung dengan menggunakan nilai yang salah untuk menunjukkan kemiringan dari eliptika tersebut. Sektan dinding atau mural sektan milik Al-Khujandi telah sanggup membuat rincian secara per detik, padahal sebelumnya peralatan hitung jarak serupa hanya bisa memaparkan perhitungan dalam skala derajat dan menit. Hal ini dikonfirmasi oleh sejumlah ilmuwan dan astronom muslim terkemuka semisal Al-Biruni, Al-Maraqushi hingga Al-Kashi. Instrumen ini diletakkan miring sekitar 6 derajat di antara dua dinding, mengikuti garis meridian utara dan selatan. Pada laman Wikipedia mengungkapkan, radius sektan dinding ini mencapai 20 meter dan menjadi yang terpanjang sebelum dikembangkan oleh Ulugh-Beg dengan radius 40,4 meter pada abad ke-16. Di antara karya paling terkenal milik ilmuwan ini adalah buku berjudul Risalah fi Amal al-Amma, buku petunjuk konstruksi instrumen bintang. Ia tak hanya membahas sektan dinding ciptaannya, tapi juga alat observasi lain yang dibuatnya, semisal astrolabe atau Shamila. Helena Selaine melalui bukunya Encyclopedia of the History of Science, Technology and Medicine mengatakan Al-Khujandi membuktikan kapasitas dirinya sebagai perancang instrumen astronomi yang mumpuni.
Oleh karena itu, Al-Khujandi merupakan salah satu ilmuwan muslim yang sangat berperan penting dalam kemajuan ilmu dan peradaban. Baiklah, itulah sedikit cerita tentang Al-Khujandi, seorang astronom dan juga matematikawan muslim di akhir abad 10 Masehi. Terima kasih sudah menonton video saya. Semoga dari cerita ini bisa memotivasi kita untuk selalu berkarya serta menambah ilmu pengetahuan kita. Oke, see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.